Infinix kembali melakukan perilisan seri Note berikutnya yang ditujukan untuk bagian mobile game, yakni Infinix Note 11 dan Infinix Note 11 Pro. Kedua HP ini berada pada rentang harga murah, umumnya memiliki harga antara 2 hingga 3 jutaan tergantung varian mana yang dipilih. Jika kita berkaca pada Infinix Note 10 Pro, ponsel tersebut punya layar super besar yakni 6,95 inci. Wajar jika tidak sedikit yang penasaran apakah Infinix Note 11 Pro akan dibekali dengan layar yang sama besarnya. Dan berikut kelebihan dan kekurangan Infinix Note 11 Pro versi Gadget Me. Infinix kembali membubuhkan trademarknya pada HP yang satu ini, yakni layar yang berukuran lega di atas rata-rata. Bayangkan saja, Infinix Note 11 Pro ini memiliki ukuran 6,95 inci, dan tentunya resolusi yang diisunya juga mendukung, yakni Full HD+. Kendati begitu, kami agak menyayangkan panel yang digunakannya kembali ke IPS LCD setelah sebelumnya Infinix menyediakan panel AMOLED pada Infinix Note 11 versi reguler. Infinix pun tampaknya berusaha mengkompensasikan hal ini dengan menambahkan refresh rate tinggi 120Hz untuk membuat pergeseran layar jadi 2 kali lebih mulus saat scrolling atau bermain game, serta touch sampling rate 180Hz yang hadirkan responsivitas lebih tinggi ketika menyentuh layar. Infinix Note 11 Pro dibekali dengan SoC gaming di kelas mid-range, yakni MediaTek Helio G96 yang membawakan sedikit peningkatan dibanding Helio G95. Helio G96 hadir dengan konfigurasi octa-core yang terdiri atas 2 klaster. Klaster pertama yaitu 2 unit performa tinggi ARM Cortex A76 berkekuatan 2,05 GHz, sedangkan klaster kedua mencakup 6 inti hemat daya berupa ARM Cortex A55 berkekuatan 2,0 GHz. SoC yang hadir pada kuartal ketiga tahun 2021 ini juga ditopang oleh GPU Mali G57MC2 yang berlari pada frekuensi 850 MHz, penurunan dari Helio G95 yang GPU-nya memiliki clock speed hingga 900 MHz. Helio G96 juga dibuat dengan proses fabrikasi 12 nanometer. Helio G96 memiliki dukungan kamera hingga resolusi 108 megapiksel. Namun tampaknya Infinix memutuskan untuk tidak go all out pada spesifikasi kamera utamanya yang hanya beresolusi 64 megapiksel. Pada fungsi wide angle secara default, hasil output adalah foto beresolusi 16 megapiksel. Namun, Anda pun diberi opsi mengambil foto dengan resolusi 64 megapiksel. Yang mencengangkan, Anda disuguhkan lensa pendamping berupa satu kamera telefoto 13 megapiksel dengan bukaan f2.5. Sementara, untuk lensa ketiganya, terdapat kamera deep 2 megapiksel yang berfungsi untuk memberikan efek bokeh yang dapat memberikan penekanan visual pada subjek dengan cara menghilangkan fokus pada latar belakangnya. Mencari ponsel murah dengan kualitas speaker yang mantap untuk aktivitas menonton di malam minggu, Infinix Note 11 Pro sudah pasti jagonya. Ia disuguhi dengan 2 speaker yang terletak di atas dan di bawah bodinya dalam posisi vertikal. Speaker ganda tersebut sungguh dapat memberikan kualitas suara stereo yang menyenangkan, ditenagai oleh teknologi DTS Sound dan menawarkan 4 opsi mode suara yang dapat dipilih, serta fitur equalizer untuk mengatur kualitas suara yang Anda perlukan. SoC Helio G96 yang mengontaki Infinix Note 11 Pro merupakan salah satu yang paling hemat daya di kelasnya. Ditambah lagi, Infinix Note 11 Pro juga ditopang baterai berukuran besar 5000 mAh yang sangat andil dalam membuat ponsel menyala seharian penuh. Sebuah hal yang cukup mengejutkan, ketahanan baterai Infinix Note 11 Pro kurang lebih tidak berubah dibanding Infinix Note 10 Pro yang juga berkapasitas 5000 mAh. Dinilai dari GSM Arena, kedua ponsel ini sama-sama meraih endurance rating sebesar 128 jam. Infinix Note 11 Pro sanggup bertahan melakukan panggilan telepon selama 32 jam, web browsing selama 17 jam setengah, dan pemutaran video playback selama 14 jam 25 menit. Infinix Note 11 Pro tentunya sudah hadir dengan Android 11 yang merupakan versi terbaru saat HP ini dirilis.
diselimuti dengan antarmuka XOS 10 yang kaya akan fitur-fitur berguna. Seperti ROM kebanyakan, tentunya XOS 10 hadir dengan beberapa bloatware yang mungkin tidak akan Anda gunakan sama sekali, bagaikan dua sisi di koin yang sama. Ini justru memberikan fitur melimpah yang sangat berguna bagi keseharian pengguna. Mulai dari tema dan kustomisasi, antarmukanya sungguh terasa begitu unik dengan visual yang cantik. Di HP ini tersedia fitur Lightning Multi-Window yang dapat mengecilkan jendela aplikasi menjadi picture-in-picture. Infinix Note 10 Pro rupanya tidak menyediakan Corning Gorilla Glass apapun sebagai pelindung layar. Itu mengapa Infinix menyertakan lapisan kaca anti-gores yang bisa Anda pasangkan pada layar. Namun tetap saja akan lebih bagus jika ia sudah dilindungi Corning Gorilla Glass dari pabrikan seperti beberapa rivalnya. Infinix Note 11 Pro memang menawarkan ukuran layar yang sangat besar, bisa jadi ukuran terbesar yang ada di smartphone rentang harga murah. Meskipun begitu, rupanya ponsel ini hanya mendapatkan sertifikasi Widefine L3 yang membatasi dirinya pada resolusi 4080p saja saat menonton konten-konten OTT atau over the top, seperti Netflix dan Amazon Prime. Sehingga meskipun Anda sudah berlangganan akun Netflix yang mendukung resolusi HD, tetap saja perangkat hanya akan menampilkan film atau series pada resolusi seadanya. Barangkali ini adalah sebuah hal yang akan diperbaiki Infinix pada update selanjutnya. Kebutuhan akan NFC di Indonesia rasanya semakin luas. Kini setelah pandemi berangsur-angsur mulai membaik, berkat digembor-gemborkannya vaksin, semakin banyak orang yang akan mulai bepergian melalui jalan tol. Oleh karena itu, NFC pun menjadi dibutuhkan karena fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk mengecek saldo kartu e-tol secara praktis dan cepat. Sayang sekali Anda harus bersiap-siap kecewa, karena Infinix Note 11 Pro memang tidak menyediakan fitur NFC. Apabila Anda seorang konten kreator yang sering terlibat dalam pembuatan video, fitur perekaman 4K akan memberikan fleksibilitas yang lebih luas pada proses pengeditan. Dalam hal ini, Infinix Note 11 Pro bukanlah pilihan yang terbaik karena hanya mendukung up to 2K alias 1440p pada perekaman videonya. Keterbatasan ini disebabkan oleh salah satu faktor, yakni pemilihan chipsetnya. Entah mengapa, Helio G96 memang hanya menyediakan dukungan maksimal pada resolusi 2K. Selain itu, Infinix Note 11 Pro juga kekurangan satu lensa belakang yang dinilai penting, yakni lensa ultrawide. Kita tidak selamanya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, terutama jika hal itu berkenaan dengan ponsel budget. Namun, dalam hal ini Infinix Note 11 Pro setidaknya telah menawarkan beberapa hal yang dibutuhkan oleh target pemirsanya. Layar yang besar, chipset yang tangguh, dan baterai tahan lama. Ketiga hal ini akan sungguh menggiurkan jika dilihat dari sudut pandang gamer. Keberadaan sensor telefoto juga membuatnya sungguh beda dari yang lain. Semakin mendapat daya tarik pada ponsel besutan perusahaan asal Hong Kong ini. Jadi, apakah bagi Anda kelebihan Infinix Note 11 Pro ini dapat mengkompensasikan kekurangannya? Hal-hal apa saja yang ingin Anda ketahui dari HP ini? Jangan sungkan untuk share di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini terus bisa berkembang.